Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhana Ananda. Saya berasal dari kelas 5D, jurusan Manajemen Dakwah, NIM 11940421418, Winsus Karya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang etika komunikasi Islam dalam film Assalamualaikum Beijing. Nah, diceritakan dari film ini, Asmara merasa sangat senang besok dia akan menikah. Sayangnya kebahagiaan itu hancur seketika karena Asma mengetahui bahwa kekasihnya yang bernama Dewa selingkuh dengan teman sekantor yang bernama Anita. Nah, jadi karena si Dewa ini selingkuh sama rekan kerjanya si Anita, jadi si Asma ini memutuskan untuk tidak jadi menikah dengan si Dewa ini ya guys. Setelah itu Dewa memohon kepada Asmara untuk tetap melanjutkan pernikahan, namun Asmara terlanjur sakit hati dan marah besar. Terlebih perselingkuhan Dewa dengan Anita ternyata menambah janin atau hamil ya guys. Si Anita itu hamil, jadi hamilnya ini adalah hamil di luar nikah. Nah, setelah kisah miris itu, Asmara menerima tawaran pekerjaan di Beijing, Cina. Kesempatan itu dia dapat dari temannya Sekar dan Ridwan. Sekar dan Ridwan merupakan pasangan suami istri. Nah, jadi itu lah guys ya. Saat berada di Beijing, Asmara bertemu dengan Zhong Wen. Zhong Wen ini merupakan lelaki yang tampan dan ramah kepada Asmara. Zhong Wen memperkenalkan legenda cinta Asmara, putri cantik dari Yunan atau Yunani. Jadi kita lihat dulu aja ya guys cuplikan dari salah satu film Assalamualaikum Beijing ini. Check it out. Ashima cahayaku, bersediakah mendampingiku meniti jalan ke surganya? Cinta memang rahmat Allah yang paling besar bagi manusia. Ketika kita mau merasakannya, dia menjadi energi hidup yang luar biasa. Ra, dengar aku dulu. Cintaku selamanya cuma buat kamu, bukan buat orang lain. Cinta itu menjaga. Tergesa-gesa itu nafsu belaka. Kamu nikahin dia. Asma, kantor kita di Beijing memerlukan kamu. Sebaiknya kamu segera berangkat ke sana. Welcome to Beijing! My name is Chung Wen. Asma. Ashima. No, Asma. Kalau misalnya emang dia mau jadi jodoh kamu, kamu harus tetap ngejar dia supaya dia jadi jodoh beneran, insya Allah. Agama kamu apa? Maaf, Ateis. Kalau kamu membayangkan dunia akan lebih indah tanpa agama, kamu salah besar, Chung Wen. Kamu kenapa, Mak? Ashima! Ra, aku janji, aku akan setia sama kamu, Ra. Dewa, kamu berhenti ngelakuin apapun untuk bikin aku balik lagi sama kamu. Kamu fokus aja sama istri dan anak kamu. Asmara. Aku juga takut, Asma. Tapi cinta romantis ada. Dan tidak butuh fisik yang sempurna untuk memiliki kisah cinta sempurna. Ni yongyan su wo de Ashima. Artinya apa? Akan saya kasih tahu kalau sudah waktunya. Kamu tuh ngapain ngomongin soal jodoh sama si Asma? Kok tahu sih? Kamu nguping ya? Nguping gimana? Bisik-bisik kamu tuh kenceng banget, Dolby Stereo. Jadi menurut saya film ini sangat bagus sekali untuk ditonton para masyarakat Indonesia, termasuk seperti saya. Film Assalamualaikum Beijing ini sangat bagus karena memiliki nilai-nilai nilai Islami ya. Contohnya yaitu meliputi pendidikan menjalankan syariat Islam. Jadi itu mengajarkan syariat Islam dalam hal ibadah sholat dan menekankan pada sisi kewajiban menjalankan sholat fardu. Jadi di sini kita diajarkan bahwa sesungguhnya sholat itu sangat wajib dilakukan gitu ya. Nah setelah itu
tentang makanan halal juga diajarkan. Nah, jadi dalam Islam itu kan tidak boleh memakan makanan haram. Contohnya seperti babi gitu ya. Karena babi ini adalah makanan haram dalam umat muslim. Kalau agama lain itu kan tidak diharamkan. Namun kalau di dalam Islam itu diharamkan. Kita tidak boleh menyentuhnya dan tidak boleh memakannya seperti itu. Dan juga menjaga aurat. Nah, jadi sini juga diajarkan menjaga aurat. Nah, kita itu menjaga aurat kita atau menutup aurat kita dari ujung kepala sampai kaki. Di depan laki-laki tidak boleh juga. Nah, jadi kita tuh harus memakai hijab untuk seorang muslim Islami, harus memakai hijab gitu ya. Dan juga di sini mengajarkan kita tentang sikap tolong menolong gitu. Nah, jadi ada salah satu adegan di mana si Asmara ini kan sakit, masuk rumah sakit, dia memiliki penyakit yang sangat bisa dikatakan yaitu sakitnya parah. Nah, jadi ada teman si Asmara yang bernama Sekar ini menemani si Asmara di rumah sakit, merawat si Asmara ini agar si Asmara ini bisa cepat sembuh seperti begitu. Terus juga berbakti kepada orang tua. Nah, berbakti kepada orang tua ini adalah hal yang wajib juga dilakukannya, apalagi seperti saya seorang remaja gitu, karena orang tua itu telah merawat kita dari kita dalam kandungan, terus kita lahir, terus kita dirawat sampai kita sebesar ini. Jadi kita tidak boleh melawan perkataan orang tua kita, dan tidak boleh bersentuhan sama yang tidak muhrim ya. Jadi di sini kita diajarkan gitu. Nah, diajarkan bahwa sesungguhnya perempuan muslim itu tidak boleh bersentuhan dengan laki-laki. Nah, seperti begitu ya. Kan ada adegan di mana si Zongwan, seorang laki-laki atau pacarnya si Asmara ini yang bertemu di Beijing. Nah, jadi mereka tuh kan pacaran beda agama. Si Zongwan ini adalah beragama Cina dan si Asmara ini beragama Islam. Nah, jadi si Zongwan ini pernah bertanya tentang bolehkah dia melihat si Asmara ini tidak menggunakan hijab mungkin ya. Nah, jadi si Asmara ini mengatakan bahwa perempuan itu tidak boleh membuka auratnya di depan laki-laki. Nah, seperti itu kita diajarkan. Memang dalam Islam itu memang tidak diperbolehkan seperti begitu ya. Terus juga selalu bersyukur. Nah, jadi dalam Islam itu, bukan dalam Islam sih, dalam semuanya. Nah, kita itu wajib untuk bersyukur dalam keadaan apapun. Kita wajib bersyukur karena Allah itu telah memberikan nikmat kita. Jadi kita harus bersyukur dan itu tidak boleh tidak bersyukur ya guys ya. Dan cuma itu aja sih menurut saya dari pesan-pesan film ini, karena menurut saya cuma itu yang dapat dari nilai-nilai Islami dalam film ini. Jadi buat kalian yang belum menonton film Assalamualaikum Beijing ini, lebih baik kalian menonton film ini karena film ini sangat bagus sekali untuk ditonton. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa